Sebagai pengurus harian, kami masih melekat sebagai Ketua 1 DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wonosobo. Kenapa tidak memilih pasangan yang lain kecuali pasangan Afif Husein? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, terkhusus 98 Purnama City FM dan 98.8 Citra FM Wonosobo. Hari ini ketemu lagi, jumpa lagi ya bersama Ricky Bibisana. Biasanya ada Dea ya, tapi Ricky sendiri aja, pengennya sendiri aja ya. Oke, dan lintas topik kembali untuk Anda nih Sobat Citra. Hari ini spesial sekali, masih bersama Ida Agus, nanti bakal jadi host utama kita, dan bakal ada narasumber yang tidak kalah luar biasanya ya sama Ida Agus. Oke, hari ini ada Bapak Humam Hasani ya. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak. Sore. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, ini Bapak Humamnya adalah tim ses paslon 1 Sobat Citra ya, dan nanti bakal ada pembahasan menarik tentunya, dan untuk Anda dimanapun berada bisa untuk menyaksikan Lintas Topik di channel YouTube Lintas Topik, dan juga di 98.8 Citra FM, juga Purnama City FM 98 ya. Oke, mungkin langsung aja ya Sobat Citra dan juga Sobat Purnama City, para pemirsa dimanapun Anda berada, langsung Ricky kasih sepenuhnya ke Ida Agus. Monggo Mas Ida Agus. Terima kasih Ricky, hari ini sendirian ya. Iya. Kasihan banget deh jomblo itu kan. Sobat Citra, Sobat Purnama City dan penonton channel YouTube Lintas Topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di podcast edisi hari ini, di mana tuan rumah narasumber yang kita hadirkan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ricky nih, luar biasa hebat. Beliau adalah salah satu pentolan partai politik juga di Wonosobo, dan saat ini menjadi tim sukses dari paslon nomor 1 Afif Husein. Selamat siang Pak Husein Hasani. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Terima kasih waktunya sudah sudah datang di podcast Lintas Topik. Ini langsung ya Pak ya. Saya tergelitik Pak. Salah jeneng. Apa? Masa undangnya Husein Hasani. Ulang. Humam. Pak Husein sih? Humam. Pak Humam ya, jadi kayak Ya orang apa itu kan memang. orang tiket lagi jangan. Kalau nama jangan. Harus. Kita pakai apa nih ya? Hah? Apa lagi kok dipotong saja dia. Oh ya wis. Oke ya, cut saya ya. Oke. Ya, 3, 2. Oke, terima kasih Ricky ya untuk kesempatannya, dan Sobat Citra, sahabat Purnama City serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, narasumber yang akan nanti kita bincang-bincang, dan beliau ini salah satu tokoh politik yang cukup senior di Wonosobo. Saya sapa, selamat siang Pak Siang. Hasan. Humam. Pak Humam Hasani, saya harus menyebutnya Pak Humam, koreksi kalau saya salah namanya. Oke. Yeah. Jadi Pak Humam, terima kasih kita hadir di Lintas Topik. Kita akan mungkin bincang-bincang berkaitan dengan hal-hal yang lagi viral. Kebetulan hari ini Pak Humam ini kan menjadi tim sukses dari pasangan calon Bupati nomor urut 1, yaitu Pak Afif Nur Hidayat dan Mas Husein. Mas Amir Husein. Langsung aja Pak, ini agak sedikit menggelitik nih Pak Humam. Saya mengenal Pak Humam ini kan sebagai tokoh P3. Sementara hari ini di Pilkada tahun 2024 ini P3 ada di kubu 02, Gus Itap dan Sidki. Nah, kok bisa Pak? Larah-larahnya gimana nih? Kok bisa menyeberang ke 01 nih Pak? Terima kasih Pak Agus. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada seluruh masyarakat Wonosobo, khusus kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tanggal 27 November besok. Harapan saya untuk
memenuhi konstitusi, mengikuti undang-undang, mari kita sama-sama datang ke TPS untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2024-2029. Harapannya Wonosobo di tingkat partisipasinya yang selama ini sudah selalu tinggi dari tahun ke tahun, mudah-mudahan tahun 2024 ini partisipasi masyarakat Wonosobo terhadap pemilu akan semakin tinggi. Yang kedua, apa yang menjadi pertanyaan memang ini selalu muncul. Selalu muncul, kenapa Humam dalam hal ini sebagai anggota partai peserta pemilu, partai peserta pilkada, juga sebagai pengurus harian, kami masih melekat sebagai ketua 1 DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wonosobo. Kenapa tidak memilih pasangan yang lain kecuali pasangan Afif Hussein? Tentunya ini ada beberapa alasan yang mendasar menurut kami bahwa pilihan itu tidak hanya sekedar milih. Bupati ini kepanjangan tangan dari masyarakat untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kami selama 10 tahun membersamai Pak Afif. Saya kebetulan 2 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, sedikit banyak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Afif di periode ini, sehingga itu menjadi alasan penting, alasan pokok saya. Yang kedua, tentunya kami akan memilih kepentingan yang lebih besar, kepentingan Wonosobo yang secara umum. Seandainya kami tidak memilih Pak Afif, saya membohongi saya sendiri. Karena saya tahu bahwa selama Pak Afif memimpin Wonosobo 3 tahun, bahkan 1 periode aja belum lengkap, kami bisa melihat data yang disampaikan oleh Pak Afif dalam hal melaksanakan pertanggungjawaban sebagai bupati, ini menurut kami mendapatkan nilai yang positif. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa saya berpihak pada pasangan Afif Hussein. Oke, yang itu tahan Pak. Ini kita baru mulai Pak. Wah, udah masuk lari ke sana aja Pak Umam ini kan. Nah, Pak, partai itu kan mengenal sebuah loyalitas ya. Nah, mungkin barangkali nanti Pak Umam dicap nggak loyal dengan partai. Apakah Pak Umam sudah siap ketika nanti partai itu memberikan peringatan? Pertama itu. Kedua, latar belakang nih ketika tadi saya sampaikan Pak Umam untuk mendukung pasangan Afif Hussein itu, jangan-jangan sudah betul-betul dilandasi bahwa nih paslon 01 ini mesti menang, sehingga kayaknya sanksi kosong di partai pun tidak masalah gitu Pak. Oke. Tentunya hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme internal partai kami itu sudah diatur. Dan saya selaku pribadi bisa menjadi mantan anggota DPR. Saya bisa menjadi mantan pengurus. Tapi tidak mungkin saya akan menjadi mantan anggota Partai P3. Itulah yang menyebabkan kenapa saya tetap mendorong agar Pak Afif di periode yang akan datang sukses dan melanjutkan program-program yang selama ini sudah dijalankan. Oke Pak, sudah sedikit paham ya alasan Pak Umam tadi kenapa harus berada di kubu 01 gitu Pak. Nah Pak, beberapa hari terakhir ini kita kan kadang-kadang lihat di sosmed itu ya, ada video-video yang menyatakan
pilkada ataupun pembangunan tahun ini alhamdulillah sudah dilaksanakan karena Gus Ipta nyalon. Kita terbuka aja kayak gitu kan. Termasuk juga alhamdulillah karena Gus Ipta nyalon juga dana aspirasi ini sudah turun gitu. Bagaimana sebetulnya jenengan selaku tim SES 01 ini menyikapinya? Kadang ya mau ketawa takut dosa. Ketawa aja Pak, nggak apa-apa. Nggak ketawa juga mesti harus diketawain. Karena yang menyampaikan itu memang betul-betul belum paham. Bahkan tidak hanya belum, sama sekali tidak paham tentang bagaimana proses atau mekanisme yang ada di pemerintahan. Politik anggaran tentunya, kita bicara politik anggaran, apa yang dilaksanakan tahun ini sudah melalui proses panjang di tahun sebelumnya. Sehingga sangat tidak mungkin seseorang yang mengklaim bahwa karena akan menjadi ini terus muncullah kegiatan-kegiatan, ini sangat tidak mungkin dan itu perlu diketawain banyak orang. Meskipun seorang calon bupati, dia bisa dikatakan nggak paham dengan aturan-aturan seperti itu. Kalau statementnya seperti itu, saya punya keyakinan bahwa tidak hanya belum, tapi memang tidak paham dengan proses kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 ini, kapan dimulai dan apa yang mesti harus dilalui. Yang kami ketawa sebetulnya mendengar statement calon, kenapa pembangunan baru dilaksanakan setelah saya mencalonkan diri, apalagi nanti setelah jadi. Ini pertanyaan yang konyol menurut saya. Jawab apa? Statement yang konyol. Artinya sebetulnya statement seperti itu nggak layak di level apa calon pimpinan daerah ya? Ya begitulah. Makanya salah satu alasan kenapa saya tidak di pihak mereka, karena itulah salah satu yang menyebabkan dukungan saya ini ke 01, kami masih menganggap bahwa belum layak. Beliau belum layak untuk menjadi seorang leader utama di Kabupaten Wonosobo. Nah Pak, tapi kan begini, kita melihat pemikiran ataupun pemahaman publik itu nggak seragam. Bisa jadi apa yang disampaikan itu mempengaruhi referensi pemilihan nanti. Bagaimana menurut Pak Humam? Inilah menjadi tugas kita sebagai tim pemenangan Pak Afif Hussein. Apa yang disampaikan oleh mereka ini tentunya akan menjadi PR buat kita. Karena pemilih di Wonosobo ini meskipun tingkat pengetahuan politiknya sudah semakin baik, tapi lebih banyak yang sama sekali belum paham tentang itu, sehingga menjadi bagian yang menjadi PR buat kita untuk mengkanter hal-hal yang sifatnya seperti itu. Artinya meskipun kelompok dari kubu 01 itu sedikit mentertawakan apa yang disampaikan kubu sebelah, tetap harus diwaspadai ya pesan-pesan yang disampaikan itu. Ya, memang ya. Apa yang dilakukan Pak nantinya? Tentunya dalam sosialisasi, memberikan pemahaman kepada calon pemilih, hal-hal yang tidak menyesatkan tentunya. Karena politik anggaran sekali lagi, apa yang dilakukan tahun ini, prosesnya itu sudah tahun kemarin. Tidak bisa tiba-tiba seseorang menjadi A, seseorang menjadi calon, ini tiba-tiba muncul kegiatan, ini tidak masuk di sistem informasi pemerintah daerah. Sehingga tidak mungkin dilakukan yang seperti statementnya pintu sebelah. Oke, Pak Humam, udah agak jelas ya apa yang dilakukan dan apa yang akan disikapi oleh kelompok kubu-kubu dari jenengan. Sekarang
capaian Pak, kayaknya gegap gempitanya juga nggak imbang kan, di mana kubu 01 itu begitu gegap gempita. Tapi saya melihatnya kok lebih banyak relawan ya daripada partai-partai pengusung untuk kegiatan-kegiatan ke bawah. Oke, nggih. Yang kami lihat secara langsung baik di lapangan maupun di posko ini sebetulnya seluruhnya bergerak, Mas. Partai juga melakukan sosialisasi, tidak cukup sosialisasi, konsolidasi. Karena ada optimismenya itu bahwa pasangan Afif Hussein ini akan memenangkan pertarungan di 27 November, sehingga partai pengusung maupun relawan ini tidak bisa terhitung, Pak. Nah ini sekali lagi agar terkoneksi antara partai pengusung dan relawan, ini tentunya kami punya cara. Kami punya cara agar perjalanannya itu sejalan. Oke. Tidak masing-masing. Bisa di-spill mungkin Pak cara-cara yang dilakukan sinergitas antara partai dengan relawan itu. Tentunya kami kalau kami urut dari partai politik ya. Basis massa dari masing-masing partai politik ini menurut kami melekat. Pengusung 01 yang dari PDI mereka sudah melekat dengan partainya. Partai yang lain pengusung 01 juga melekat. Saya pun dari P3, kader P3, saya punya gerbong, Mas. Saya punya gerbong dan insya Allah gerbong itu tidak gerbong kosong. Pileg kemarin saya mendapatkan di atas 4.000. Bahkan ini target kami akan lebih dari 4.000. Bagaimanapun ini tentunya menjadi pointers, keuntungan yang luar biasa buat pasangan 01. Sorry iklan. Kalau melihat kekuatan ya, ini kan nggak imbang betul, di mana kubu 01 ini ditopang oleh mayoritas partai, sementara kubu sebelahnya 2 gitu Pak. Ada nggak asumsi angka kemenangan nantinya estimasinya berapa dibandingkan tahun 2020 misalnya yang lawannya kotak kosong mencapai berapa 35% gitu. Apakah bisa lebih tinggi atau ya bisa lah angka 65 itu jadi sebuah referensi. Kami meyakini bahwa hasil yang akan kita capai ini di atas 65%, Mas. Di atas 65%. Dari masing-masing partai politik pengusung ini juga bertanggung jawab, bertanggung jawab atas konstituennya semua, termasuk saya, sehingga kalau kita hitung dari 43 anggota DPRD ini saya sangat optimis capaian itu di atas 65. Nah, keyakinan itu memang beralasan ya ketika melihat komposisi partai, melihat komposisi dari para relawan dan lain-lain. Tapi tentunya jalan di lapangan kan tidak selalu mudah. Selalu ada hambatan-hambatan. Kira-kira apa yang selama ini dirasakan itu sebagai sebuah tantangan ataupun hambatan untuk mewujudkan angka yang seperti Pak Humam tadi sampaikan? Kami maaf ini sampai hari ini tidak mendapatkan hambatan. Belum ada tidak ada hambatan yang berarti. Bukan apa-apa. Kami menyisir di daerah-daerah kami ini tidak ada hambatan yang berarti. Sehingga sekali lagi bukan berarti 01 ini harus leha-leha, tapi tetap harus bekerja. Apapun karena ini pertarungan, ya kita tetap harus menyiapkan apapun untuk mensukseskan hasil akhirnya di Pilkada 2024 ini. Artinya gini, meskipun yakin menang gitu kan, ada nggak perasaan jumawa
bahwa ya overconfidence bahwa Afif Husain ini tetap akan leading kembali di periode ini. Yeah. Kalau optimis wajib Mas. Iya, pertarungan bisa optimis ya. Ya, optimis wajib. Tapi sekali lagi bahwa bukan kita kalau belum bertanding sudah jumawa Mas. Yeah. Kita juga harus rendah diri lah. Yeah. Ya, kita harus merendah diri. Yang penting jangan lengah. Yang namanya pertandingan, apapun akan bisa terjadi. Yeah. Nah Pak Umam, ini terkesan ya di masyarakat, saya tertarik meskipun video itu bisa ditertawakan ya. Tapi isu-isu tentang jalan yang baru diaspal menjelang pilkada ini di blow up, disimbolkan sebagai sebuah keberhasilan. Seberapa besar sih sebetulnya aspek-aspek infrastruktur itu mempengaruhi keterpilihan warga sehingga akan memutuskan untuk memilih 01? Yeah. Memang betul bahwa hari ini, bulan ini serentak Mas dalam pelaksanaan kegiatan penetapan APBD 2024 serentak, sehingga program target bulan ini seluruh kegiatan APBD 2024 selesai. Dilanjutkan dengan APBD perubahan. Memang di bulan-bulan politik inilah pengerjaan proyek kegiatan APBD 2024. Terkait dengan penilaian masyarakat terhadap infrastruktur ini memang sangat besar Mas, sangat besar. Karena itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Infrastruktur ini sangat penting karena itu menjadi bagian urusan wajib Mas, urusan wajib, sehingga infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap calon pemilih. Artinya mungkin masyarakat kita masih melihat keberhasilan itu dari capaian-capaian pembangunan fisik ya. Iya, oke. Inilah yang mesti harus kita luruskan. Ada 39 urusan Mas di pemerintahan Wonosobo. Infrastruktur itu hanya satu bagian. Hanya satu bagian infrastruktur. Urusan wajib itu ada 6. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, terus keamanan. Infrastruktur ini kan hanya satu bagian. Sementara pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo ini harus napa niki? Ngayai seluruh urusan wajib. Kalau hanya menelihat keberhasilan itu hanya diukur dari besaran infrastruktur, menurut saya tidak fair. Karena ada urusan-urusan yang lain yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk diselesaikan juga. Nah Pak, betul ada 6 urusan wajib memang ya. Kita melihatnya ada aspek-aspek sosial yang itu juga tidak bisa dikesampingkan seperti itu. Namun kayaknya urusan ataupun capaian di bidang infrastruktur ini menjadi jualan yang sangat seksi. Saya kok belum pernah melihat begini Pak, isu-isu lain itu diangkat, dipublish sehingga masyarakat tahu bagaimana sih nanti Afif ketika dia kembali memimpin roadmap kesehatan di Wonosobo. Stunting kita tahu Wonosobo jadi persoalan yang cukup serius. Kemudian tentang pendidikan, di mana tingkat pendidikan Wonosobo itu juga untuk Jawa Tengah masih di bawah 30 besar lah. Nah seperti itu gimana Pak? Rada ngepek ini Mas. Apa-apa karena sih, Pak. saya dasarnya data. Dasarnya data. Kepemimpinan Pak Afif itu selama periode lalu menurut kami bisa diukur dari seberapa besar PDRB Mas.
Yang kedua IPM-nya. Dua-duanya ini di tren yang positif semua. Karena apa? PDRB ini menunjukkan bahwa indikator PDRB ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomiannya ini cukup sehat. Cukup sehat. Karena 3 tahun terakhir COVID selalu naik. Oh, tapi kadang selalu naik. Kendalanya di COVID, tapi terselesaikan. Sehingga hasil yang diperoleh oleh kepemimpinan Pak Afif, PDRB 3 tahun terakhir ini tren yang positif naik. Yang kedua indeks IPM-nya ini juga positif semua, Mas. Kalau dua item ini sudah positif, tentunya pemerintahannya sehat. Kecuali kalau salah satu indikator tercapai gitu tidak tercapai, tentunya menurut kami monggo silahkan. Tapi kami membaca bahwa pertanggungjawaban Bupati DLKPJ ini positif, Mas. Nah, sehingga ini perlu dilanjutkan. Oke, itu dalam angka-angka yang ada, kayak di mungkin kayak BPS juga ada. Seperti penurunan kemiskinan di Wonosobo di 2024 ini kan ada penurunan sekian 0,20% atau seperti apa gitu, Pak. Nah, cara genjot seperti itu, Pak. Pertama dari sisi ekonomi, apa sih yang menjadi tiang utama percepatan ekonomi di Wonosobo? Karena mengingat kita juga dari aspek-aspek industri besar nggak ada. Lebih mengedepankan pada aspek-aspek UMKM. Nah, seberapa besar itu mempengaruhi pertumbuhan? Tentang kemiskinan ini memang bonus demografi, Mas. Indeks atau indikator kemiskinan untuk nasional ini tidak menguntungkan pihak Wonosobo, Mas. Apa aja karena geografis. Di antaranya indikator kemiskinan ini tidak mungkin itu selesai di Wonosobo karena geografis. Rumah dengan atap seng ini masuk salah satu indikator. Rumah dengan dinding papan ini masuk indikator. Sementara itu tidak mungkin dihilangkan dari bumi Wonosobo. Nggak mungkin Wonosobo ini disesuaikan dengan indikator kemiskinan ini, nggak mungkin, Mas. Sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala. Kami tidak yakin sampai hari ini kalau Wonosobo masih di urutan 33, Mas. Karena masyarakat Wonosobo hari ini menurut kami punya apa ini ya? Punya sesuatu yang menurut kami kok tidak pantas untuk masuk di urutan 33, Mas. Cuma kan indikator-indikator kemiskinan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya kayak pendidikan. Semuanya punya nilai, sehingga nilai yang tidak bisa dihapus, ini nilai-nilai yang indikator itu tidak mungkin dihapus juga di Wonosobo dengan atap seng. Nggak mungkin, Mas. Wonosobo harus menggunakan atap gendeng semua, tambah dingin. Itu menyangkut demografi sama culture mungkin ya. Iya, betul. Sehingga padahal sekali lagi bahwa saya meyakini tingkat kemampuan daya beli masyarakat Wonosobo ini cukup tinggi loh, Mas. Bisa dibuktikan tiap hari situasi Wonosobo, situasi Wonosobo dengan kabupaten sebelah beda, Mas. Hiruk pikuknya masyarakat Wonosobo, jualan berangkat sore malam habis, ini kan menandakan bahwa sebagian loh, Pak, ya, bagian dari tingkat konsumsinya tinggi, ya, memiliki tingkat kemampuan belinya tinggi, iya bagus ini, sehingga
kalau masih dianggap Wonosobo menjadi daerah termiskin, ini menjadi Sebuah pertanyaan sendiri. Sebuah pertanyaan. Yang kedua, kami melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Afif dalam rangka mengejar itu, ini tercapai, Mas, lewat kebersamaan seluruh komponen yang ada. Pengentasan kemiskinan 3 tahun terakhir ini naiknya drastis, Mas. 2022 masih 17%. 2021 masih 17. 2022 naik 16. 2023 ini 15%, Mas. Sehingga sangat layak Pak Afif melanjutkan kepemimpinan di Wonosobo. Nah, artinya gini, penanganan kemiskinan itu mulai menunjukkan progres yang bagus ya. Iya. Pos-pos mana yang itu diperkuat sampai angka dari 17 itu menjadi 15%? Tentunya pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo sudah melakukan kegiatan dari mulai bedah rumah, mulai pembenahan MCK, yang itu semua masuk indikator, sehingga itulah bisa merubah, bisa mengangkat, bisa menurunkan indeks dari kemiskinan itu sendiri. Nah Pak, bicara tadi masalah keberhasilan seperti itu, saya masih tertarik dengan perekonomian. Bagaimanapun juga ketika daerah itu secara ekonomi makmur, itu akan mempengaruhi juga pertama kesejahteraan penduduk dan imbasnya juga ke APBD daerah. Sekarang sektor-sektor ekonomi apa sih yang menjadi andalan bagi pemerintahan Afif kemarin? Masih di pertanian, Mas. Jadi Wonosobo masih di sektor pertanian yang paling tinggi. Di periode kemarin ini ada peningkatan di sektor pariwisata dengan agrobisnisnya, sehingga RPJP-nya ini Wonosobo untuk 2025-2045 ini fokus pembangunannya ada pada sektor pariwisata dan agrobisnis. Ini sudah dimulai. Geliat pariwisata di Wonosobo ini sudah sangat luar biasa. Ini dampak dari pariwisata ini tentunya multi efeknya sangat besar. Baik itu dari hasil pertanian yang menjadi produksi, termasuk kita menjual Wonosobo dengan keindahan Wonosobonya, ini tentunya menaikkan perekonomian Wonosobo, baik itu UMKM, transportasi, penginapan dan seterusnya. Ini tentunya akan menambah pendapatan Wonosobo secara umum. Kalau bicara masalah pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami lonjakan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan hampir over tourism. Di mana di masa-masa liburan panjang atau bahkan di akhir pekan, long weekend misalnya seperti itu, dia yang macet total, ya kan? Artinya di sini ada sebuah PR yang harus diselesaikan. Bagaimana penataan infrastruktur, bagaimana penataan jalan dan lain-lain, sehingga pandangan pariwisata itu memberikan dampak PAD itu tidak semata-mata pada pemasukan, tapi juga pada hal-hal yang bersifat teknis lainnya, Pak. Sederhana sekali, Mas. Kalau banyak orang itu kan tentunya banyak memerlukan konsumsi, makan. Dari situ tentunya kita juga paham. Kami maaf ini sedikit melenceng sedikit lah. Di Arab Saudi musim haji itu kan
menjadi sesuatu yang luar biasa. Di Arab tidak ada buah, Mas. Di Arab tidak ada sayur, tidak menghasilkan itu. Di Arab tidak menghasilkan beras, tapi semuanya ada, Mas. Begitu banyak orang, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang pokok ini akan terpenuhi. Wonosobo pun seperti itu, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Wonosobo, inilah menjadi multi efek dari kegiatan kepariwisataan. Ya, semuanya kebagian rezeki. Okay. Baik itu UMKM-nya dan bahkan sampai tukang ojek di Jembungan kayak gitu ya. Itu ini efek dari banyaknya orang yang bisa kita menghadirkan banyak orang yang kemarin dilakukan oleh Pak Afif lewat event-event balon. Ini sangat luar biasa buat menggerakkan perekonomian di Wonosobo. Apapun tersentuh itu, Mas. Apapun tersentuh, kegiatan apapun. Nah, ini mau dicanangkan lagi menjadi prioritas pembangunan 20 tahun ke depan. Sektor pariwisata dan agrobisnisnya akan semakin dikedepankan. Apakah nanti di periode kedua jika andainya Pak Afif ini terpilih lagi, masih akan mengandalkan Dieng sebagai juara utama? Mengingat kemarin kan beberapa tahun yang lalu nampaknya sudah diluncurkan 5 Dieng baru, tapi kita juga belum melihat progres yang lumayan bagus gitu loh, Pak. Pariwisata itu Wonosobo sudah memiliki apa ini namanya ya? Branding. Branding yang pertama. Yang kedua, syarat untuk memajukan pariwisata ini sudah memiliki induknya, induk pembangunan pariwisatanya, Mas. Kalau tidak memiliki induk, ini support. Induknya itu di mana, Pak? Perda tentang kepariwisataan ini sudah Wonosobo sudah memiliki rencana induk, rencana induk pariwisata ini sudah, sehingga kita tinggal menjalankan saja, karena itu menjadi bagian dari sarana utama untuk mendapatkan support dari Kementerian Pariwisata. Kalau itu perdanya itu yang mana, Pak? Produk tahun berapa, kemudian bunyinya apa? Rencana induk pembangunan, rencana induk, sudah itu apa, Pak? Saya agak lupa, Mas, tapi ini secara umum, secara umum Wonosobo sudah dibagi menjadi beberapa shelter, termasuk wilayah Dieng, wilayah Garung, wilayah ini sudah dibagi per wilayah untuk peningkatan pariwisata itu sendiri. Jadi tidak hanya terfokus pada alam Dieng saja, tapi kita sudah memiliki rencana induk itu. Disebut juga 5 Dieng baru itu? Di antaranya, Mas. Di antara. Nah, Pak, kalau bicara masalah pariwisata juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah pertanian di Wonosobo. Ini kan menjadi sebuah hal yang saling sinergi. Ironisnya di beberapa tahun terakhir ini, ketika pertanian itu menjadi salah satu andalan di pemerintahan Afif ya, jeblok, Pak, dari harga jualnya seperti itu. Nah, langkah-langkah apa sih sebetulnya? Ataukah ada sebuah sistem yang menopang biar kesejahteraan petani itu tetap mereka tetap punya kesejahteraan yang cukup. Hasil komoditas ini menurut kami tidak bisa dilakukan hanya oleh kebijakan pemerintah daerah. Ini sudah menyangkut kebutuhan nasional, Mas. Kalau kita fair untuk
menstabilkan harga komoditas pertanian, ini kan sebetulnya ada hitung-hitungannya, Mas. Nggih. Dari kebutuhan sama produksi. Inilah yang hari ini kami belum melihat memang. Kebutuhannya sebetulnya berapa, kita harus memproduksi berapa, ini kami belum melihat. Dan ini umum menjadi PR seluruh pemerintah daerah, bukan hanya Wonosobo. Nggih. Kapan kita harus menstabilkan Lombok, kapan kita harus menstabilkan komunitas lain, karena apa? Ada gandeng cenengnya dengan kebutuhan-kebutuhan daerah lain, Mas. Kalau hanya memenuhi kebutuhan Wonosobo, insya Allah cukup. Tapi untuk kebutuhan di luar Wonosobo, peta untuk pertanian itu penanaman maupun pas masa panen itu tidak bisa dibikin karena ada faktor eksternal gitu, atau bagaimana? Menurut kami ya, nggih. Kalau hitung-hitungan akademisi, nggih, ini kan harus seimbang, Mas, antara kebutuhan dan produksi. Ini hitung-hitungan akademisi. Tapi masyarakat petani kan belum bisa menjawab itu, Mas. Coba petani yang hanya memiliki 1.000 meter, 2.000 meter, ini untuk mengikuti ke sana kan susah, Mas. Oh, tahun ini Wonosobo harus menanam sekian hektar saja untuk kentang, sekian hektar untuk cabai dan terus. Ini kami melihat di lapangan belum bisa. Nggih, belum bisa, Mas. Nggih. Ini kok Pak, saya melihat ada sebuah ironi ya. Ada sebuah ironi berkaitan dengan masalah pertanian. Di satu sisi Pak Afif menjadikan pertanian itu sebagai andalan dalam penyusunan kebijakan, termasuk urusan-urusan yang diprioritaskan. Tapi di sisi lain Pemda tidak punya kewenangan untuk membuat roadmap bagaimana sebetulnya dunia pertanian ini bisa terjaga. Nah, kita punya nih Bapeda. Harusnya mapping atau planning penyusunan itu sudah dilakukan, dan karena ini kan sudah menjadi daerah pertanian yang bertahun-tahun. Nah, bagaimana mungkin ini tidak ada planning seperti itu, Pak? Oke, nggih. Kebetulan kami juga pernah di Komisi B, Mas. Komisi B salah satunya urusan pertanian. Kalau kami jujur bahwa masyarakat Wonosobo ini tidak harus disamanakan dengan para petani di daerah-daerah lain. Yang pertama geografis, Mas. Terasiringnya. Terasiring di Wonosobo ini sangat tidak dengan teknologi pertanian yang sekarang. Tidak ramah, gitu ya. Nggak ramah teknologi ya. Iya. Karena kebanyakan alat berat, Pak ya. Iya. Karena kecil-kecil terus ya. Sangat tidak cocok ya. Didorong dengan pertanian yang modern dengan terasiringnya ini tidak berhasil, Mas. Beda dengan daerah-daerah yang geografisnya memungkinkan, yang lapang, dan ini menjadi kendala. Salah satu menjadi kendala. Yang kedua, bergesernya masyarakat sekarang dari pertanian ke sektor lain. Generasi muda sekarang untuk menggeluti pertanian sudah semakin berkurang. Peminatnya kurang, sangat kurang. Sehingga inilah kita harus bagaimana agar pertanian itu dilakukan secara modern, ya, agar bisa memenuhi kecukupan pangan sendiri. Tapi sekali lagi faktor geografis sangat berpengaruh. Minat generasi muda untuk masuk ke pertanian sangat rendah. Terus yang ketiga tentunya lahan pertanian yang semakin berkurang karena pertumbuhan
penduduk. Oke, Iya. kita ada gambaran nih. Kenapa sih kendala-kendala penyusunan kebijakan untuk bidang pertanian belum mencapai apa yang diinginkan seperti itu ya, yang tadi disampaikan Pak Humam. Nah Pak, berkaitan dengan pilkada lagi Pak, saya tertarik ini Pak. Saya tak ambil, tak minum ya. Silakan mau santai aja Pak. Ini kita konsepnya memang kayak wedangan bareng kok. Wedangan bareng. Hanya sekedar kopi Pak. Cukup. Nah, penggiringan upaya penggiringan untuk kelompok-kelompok tertentu bagaimana Pak? Karena memang incumbent ini kan punya power nih, punya resources gitu kan. Mungkin penggiringan birokrasi ataupun perangkat desa untuk mendukung kembali Afif Hussein gimana? Kalau untuk menuju ke pemenangan, menurut kami sah-sah saja untuk melakukan penggiringan. Artinya diperbolehkan ya? Ya tinggal siapa yang mau digiring. Ya. Yang selama ini sudah dilakukan dengan siapa Pak? Ya dengan masyarakat pemilih. Karena Pak Afif sendiri tahu siapa yang mesti harus digiring dan siapa yang tidak boleh. ASN tidak boleh. Pak Afif tidak melakukan itu. Dengan yang lain yang tidak boleh, Pak Afif melakukan. Sehingga sudah tahu mana yang mesti harus digiring dan mana yang datang dengan sendirinya. Karena tentunya Pak Afif mereka yang tidak harus digiring pun tentunya sudah paham dengan progresnya Pak Afif, kinerjanya Pak Afif selama kepemimpinannya. Jadi sah-sah saja Pak Afif menggiring. Cuman siapa yang digiring, Pak Afif juga tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Saya Atau mungkin gini Pak Umam, ada penggiringan formal, ada penggiringan bawah tanah gitu loh. Bisa juga menurut kami, iya. Dan itu sah-sah saja. Menurut kami ya? Secara politis sah-sah saja. Kalau untuk kades juga sudah digiring Pak? Saya nggak paham betul apakah kades itu boleh berpolitik praktis atau tidak. Saya nggak paham, belum paham. Tapi menurut pandangan saya, Pak Afif tidak melakukan penggiringan terhadap mereka sendiri yang minta digiring ya? Minta digiring mereka sendiri, iya. Gitu. Aji mau nanya Aji? Ada sih Pak, tapi sudah bergeser nih, sudah Nggih. Tadi saya sempat tertarik tentang tadi Pak, tentang geografis pertanian. Ya, oke. Kemudian minat anak-anak muda Pak, hari ini kan Wonosobo menjadi daerah wisata. Oke. Kemudian saya melihat tanaman sekarang berganti menjadi bangunan Pak, dan banyak saya melihatnya di banyak lahan yang sebenarnya merupakan lahan hijau statusnya. Kalau saya melihat juga ke lebih dekat, mereka juga tidak melakukan izin pembangunannya. Apakah itu juga nantinya menjadi sebuah pembiaran atau mau seperti apa sih Pak? Ini kan juga dilema nih kalau saya lihat PAR-nya pasti nambah ya untuk masyarakat yang membangun hal-hal kayak gitu. Tetapi PAD-nya saya nggak tahu apakah masuk juga atau tidak. Tetapi sebagai daerah agrowisata, daerah pertanian, daerah agro di Wonosobo ini yang mengedepankan sektor pertanian, apakah itu tidak mengganggu stabilitas yang ada di Wonosobo? Terima kasih Mas. Jadi tentang lahan yang berubah menjadi bangunan kalau nggak salah itu saya ingat di akhir tahun 2023 RT RW itu sudah ditetapkan Mas. Mana daerah hijau, mana daerah kuning, mana daerah merah. Hanya saja kebijakan pemerintah daerah, maaf ini kalau salah tolong dikoreksi. Daerah hijau yang sudah telanjur ini kebijakannya beda dengan daerah hijau yang baru Mas.
Sehingga penataan yang baru inilah sesuai dengan RT RW yang di akhir tahun 2023 kalau nggak salah ingat saya. Ini sudah clear. Tapi Mas. kalau pertumbuhan homestay taruhlah gitu kan. Homestay itu bangunan-bangunan di Dieng itu kan baru akhir-akhir ini aja Pak. Ibaratnya kemarin itu masih menjadi lahan-lahan hijau. Menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah bahwa untuk meningkatkan PAD salah satunya ini harus memungut retribusi dari kegiatan homestay. Yang kedua, memang ada sedikit pelanggaran dari masyarakat yang hubungannya dengan daerah tertentu, lahan-lahan tertentu yang tiba-tiba muncul menjadi yang dulunya tanaman kentang sekarang menjadi tanaman beton dan seterusnya. Ini memang mau tidak mau pemerintah Kabupaten Wonosobo ini harus sanggup menata. Kalau udah kadung mereka berdiri, harusnya di awal ada proses perizinan. Oke, nggih. Tapi kenapa itu tidak diantisipasi, Pak? Munculnya tiba-tiba, Mas. Ya. Atau bangun dulu baru berizin? Bangun dulu baru izin. Inilah yang menjadi persoalan. Antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Kan saya melihatnya juga ini ada kaitannya juga dengan pemerintahan desa nih. Nggih. Monggo jenengan bisa lihat bahwa apakah itu menjadi karakter Wonosobo atau tidak. Dablek gitu maksudnya? Ya. Ini jujur ini Mas. Ini jujur Mas. Kayak masih dagus. Ya. Sekarang gini. Saya punya anak 5. Hanya punya 1 petak. Ini dibagi 5 untuk dibangun rumah untuk anak. Ya sing penting dibangun. Itu umum Mas di desa Mas seperti itu. Ya. Yang penting dibangun lah. Artinya kesadaran tentang administrasi masih rendah Pak ya? Sangat rendah. Menurut kami masih sangat rendah dan ini perlu diedukasi terus ya. Ya, diedukasi. Atau mungkin terus. Juga gini Pak Umam. Loh, lemah-lemah aku dewi kok bangun ya karepku gitu kan. Bangunnya juga mipil Mas. Di Wonosobo ini jarang satu bangunan selesai. Sudahlah kita hitung mana yang bangun rumah dari awal sampai selesai sesuai dengan durasi waktu. Enggak Mas. Sekarang tahun ini kami hanya bisa membangun pondasi, kita buat dulu pondasi. Tahun berikut ini di Wonosobo seperti itu Mas. Nggak bisa disalahkan masyarakatnya. Iya Pak Umam, mungkin menjelang closing nih Pak, kita pengen tahu sebetulnya capaian-capaian apa sih yang belum berhasil dilaksanakan oleh Afif di sesi di periode pertama ini. Misalnya begini Pak, stadion itu kan saya kalau tidak salah dengar waktu itu Pak Afif pernah mengatakan 2023 selesai. Tapi buktinya sampai di 2024 pun juga belum ada separuhnya. Nah, ini capaian-capaian apa Pak selain stadion yang belum dicapai oleh Bupati Afif? Kami melihat bahwa kemampuan anggaran Wonosobo ini terbatas, sehingga butuh waktu. 2021 APBD Wonosobo hanya 1,9. 2023 naik menjadi 2,05. 2023 naik lagi menjadi 2,07. Meskipun APBD-nya sudah naik, tapi ngecake pembangunan Wonosobo, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang lain, menurut kami juga belum cukup, masih butuh waktu. Tapi paling tidak stadion sudah progresnya sudah
semakin baik. Sebentar lagi selesai. Tiap tahun dianggarkan. Karena skala prioritas ini banyak, Mas. Nggih. Jujur, kami mengikuti kegiatan penyerapan aspirasi ini dari desa, kecamatan, kota. Ini dalam 1 tahun ini 300 sampai 400% kemampuan APBD, Mas. Sehingga usulan musreng itu ini 4-5 triliun, sementara kemampuan keuangan kita hanya di angka 2 triliun. Itu aja yang mungkin bisa dicak kan nggak sampai separuh ya, yang lain sudah kebutuhan rutin. Iya, untuk gaji pegawai, belanja pegawai dan seterusnya. Ini menurut kami bukan karena apa-apa, tapi memang kemampuan keuangannya yang masih kurang dibanding ada terobosan enggak Pak untuk bisa menaikkan? Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan out of the box bagi seorang bupati. Harus punya. Apa Pak kira-kira yang mungkin bisa sampaikan kalau Pak kalau tidak memiliki kemampuan untuk mensonding anggaran dari provinsi maupun anggaran dari APBN, ini semakin memprihatinkan, Mas. Karena meskipun otonomi ya, tapi otonomi yang semu, Mas. Kalau tidak ada DAK, DAU dari pusat, mampu, pemerintahan tidak hanya Wonosobo, seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia tidak ada yang mampu menjalankan kegiatan dengan otonominya, Mas. Artinya Wonosobo baru PAD-nya itu baru 200. Ya. 30 sekian, belum terakhir 270. 370 kan jauh, untuk bayar gaji aja belum cukup. Artinya secara status otonom, tapi kebijakan-kebijakannya terutama anggaran masih melekat, membutuhkan bantuan dari pusat ya. Oke, Pak. Dan itu memang menurut kami salah satu cara agar Wonosobo lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan. Saya sangat berharap di tahun berikutnya, karena link partai politik pengusung Pak Afif Hussein ini semakin banyak, mudah-mudahan itu bisa menjawab persoalan Wonosobo. Oke, Pak Umam, ini namanya asik banget, kita harus membedah hal-hal yang sangat-sangat urgent dan vital ya bagi penyelenggaraan pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat. Tapi durasi kita itu terbatas, Pak. Aduh, ini ngomong-ngomong dengan politisi itu emang nggak pernah ada habisnya, selalu ada hal-hal yang bisa dikulik dan itu di luar perkiraan awal seperti itu. Terima kasih Pak Umam untuk kedatangannya di podcast Lintas Topik. Semoga nanti bisa kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol hal-hal. Bisa jadi di luar pilkada, Pak. Sukses terus, Pak, dan jangan takut dengan sanksi ya, Pak. Oh iya. Ricky, silakan diambil alih nih panggung. Oke, siap. Terima kasih Ida Agus ya, luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaannya yang begitu tajam ya, setajam golok ya Pak ya. Bukan setajam silet. Oke, demikian Sobat Citra untuk Lintas Topik hari ini bersama Bapak Humam Hasani. Beliau adalah tim ses paslon nomor 1. Sukses selalu, Pak. Ya, semoga nanti ketemu lagi ya Pak ya dengan kabar yang gembira. Oke. Dan terima kasih untuk para pemirsa YouTube channelnya Lintas Topik dan juga para pendengar radio khususnya 98 Purnamasidi FM dan 98.8 Citra FM Wonosobo ya. Dan untuk tayangan ini bisa ditonton juga di YouTube-nya Citra FM dan Purnamasidi FM ya, Sobat Citra dan sahabat Purnamasidi. Demikian dan terima kasih. Saya Ricky Bibisana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.